Yo, buat teman-teman semuanya, ini Anda harus siap-siap dan hati-hati banget ya. Karena saya perhatikan September dan Oktober ini itu luar biasa banget untuk Anda yang galbay pinjol gitu loh. Karena saya perhatikan pinjol tidak terawasi dengan ketat dan dengan jelas oleh otoritas jasa keuangan. Bahkan ada pun Asosiasi Fintech Pendanaan Bersama Indonesia seakan-akan di posisi ini tidak berfungsi sama sekali, ya kan? Itu sudah banyak orang-orang yang rencananya akan dibawa ke jalur hukum, tapi hal itu hanya tertuang dalam chat WhatsApp yang dikirim oleh pihak pinjol. Tapi walaupun hal itu hanyalah sebatas chat WhatsApp, itu bisa mengganggu dan berdampak buruk terhadap orang-orang yang mengalami telat bayar langsung di aplikasi itu. Itu makanya saya bilangin sama teman-teman semuanya, ini harus dipersiapkan diri Anda. Dipersiapkan bukan berarti dipersiapkan Anda itu harus ketakutan, tidak. Paling tidak dipersiapkan diri Anda untuk lebih memaksimalkan logika Anda. Jangan sampai nanti teman-teman semuanya, ini baru 1 menit video saya berjalan. Jangan sampai nanti teman-teman tidak menonton sampai habis, karena pembahasan-pembahasan yang seperti ini selalu mengandung pro dan kontra. Pasti orang-orang akan ketakutan, kecemasan, dan segala macam. Padahal saya hanya mengingatkan buat teman-teman semuanya, jangan terlena dengan ucapan-ucapan yang disampaikan oleh pinjol-pinjol legal. Pinjolnya itu aja gitu loh, nggak lebih nggak kurang, ada sekitaran 30 pinjol. Mungkin teman-teman juga sudah paham semuanya pinjolnya mana-mana aja gitu loh. Yang jelas Anda selagi mendapatkan somasi-somasi yang dikirim, tapi di dalam somasi itu bertuliskan bahwa Anda akan diproses ke jalur perdata, bahwa Anda akan diproses ke jalur pidana, bahwa Anda akan dilaporkan ke pihak kepolisian, itu jangan buru-buru berpikiran negatif terhadap diri Anda. Ya, karena saya juga cukup miris ini, karena tidak ada pengawasan yang ketat dari OJK. OJK ini benar-benar, ya kalau saya bilangin terhadap pinjol, OJK cukup keterlaluan terhadap masyarakat gitu loh. Bukan maksudnya memprovokasi, tidak. Tapi teman-teman bisa lihat, ada nggak Anda lihat makanan tangan dari OJK itu? Kalau saya pribadi melihat, itu tidak ada sama sekali sanksi-sanksi yang dikatakan OJK itu, bahwa OJK akan menjatuhkan sanksi apabila ditemukan pinjol-pinjol legal yang melanggar aturan. OJK akan melakukan sanksi, menjatuhkan sanksi, bahkan sampai mencabut izinnya kalau pinjol bertindak di luar SOP yang ada. Tapi faktanya di lapangan setiap hari Anda diancam dengan kata-kata yang sangat menakutkan, apalagi semuanya berbaur dengan proses hukum, penjara, dan pidana. Ya, gila nggak? Ada yang menyampaikan, kami akan turun ke lapangan mulai dari tanggal 18 September sampai dengan tanggal 30 September. Ada yang menyampaikan seperti itu. Siapa yang pernah dapat chat-chat seperti itu? Kalau Anda tidak melakukan pembayaran sampai jam 8 malam, data Anda akan kami serahkan dan tim lapangan kami akan turun ke lapangan untuk melakukan investigasi, atau kita akan melakukan validasi ulang, dan kami akan cek nanti data-data Anda. Apabila kami temukan data Anda, kita akan proses dan tindak lanjuti ke pihak berwajib. Ya, debt kolektor kami itu akan turun tanggal 18 sampai tanggal 30 September. Siapa yang pernah mendapatkan chat seperti itu? Ya, mau kemana Anda melapor gitu loh? Mau ke siapa Anda mengadu? Kepada OJK? Kan sudah saya bilang, itu sudah banyak orang yang melapor tentang kejahatan pinjol legal kepada OJK, tapi tidak ditanggapi dengan serius. OJK tidak melakukan penyidikan sebagaimana OJK mengcover semua permasalahan perbankan. OJK yang akan melakukan penyidikan. Tapi faktanya di lapangan masalah pinjol tidak satupun yang disidik oleh OJK-nya. OJK selalu lempar tangan. Ketika orang melaporkan tentang pinjol-pinjol legal, kalau nggak dilempahkan kepada AFPI, dilimpahkan kepada aplikasinya masing-masing. Selalu saja OJK seperti itu. Lain hal kalau ada misalnya OJK, ada satu kasus yang viral, contohnya ada yang mengakhiri hidup, ada yang nekat kabur dari rumah, atau melakukan tindakan-tindakan pidana, baru OJK-nya muncul. Ya kan? OJK muncul di hadapan media bukan berarti OJK ingin memberikan sanksi terhadap pinjol legalnya, tidak. Tapi OJK hanya memberatkan kepada pinjol ilegal, seakan-akan semua kasus yang terjadi itu adalah pinjol ilegal.
Ya kan, bukan pinjol legal. Makanya saya himbaulah buat teman-teman semuanya, hari ini Andalah yang menentukan solusi yang tepat untuk diri Anda. Kalau Anda terhanyut dengan ancaman dan tekanan yang dilontarkan oleh debt collector, siap-siap Anda akan lebih hancur daripada hari ini. Ya, akhirnya Anda akan terjadi pada titik di mana Anda akan kehilangan banyak harta Anda. Hutang pinjol ini tidak akan pernah selesai. Ya, satu-satunya solusi yang bisa menyelamatkan diri Anda hari ini adalah diri Anda sendiri. Anda tidak bisa mengandalkan OJK, Anda tidak bisa mengandalkan AFPI untuk meluruskan permasalahan pinjaman online. Ya, paham ya buat teman-teman semuanya. Jadi jangan Anda tanya lagi, Bang, debt collectornya datang ke rumah, aman apa tidak atau galbay, ada DC apa tidak atau galbay, sebar data atau tidak galbay. Yang penting hari ini adalah kalau Anda sudah menyatakan tidak mampu bayar, persiapkan diri Anda. Apapun risikonya Anda harus lawan dan Anda harus hadapi. Jangan berpikiran negatif secara terus-menerus untuk jangka panjang. Yang mana pemikiran negatif itu akan mencelakai diri Anda. Tapi berpikir positiflah. Lawan rasa takut Anda. Katakan kepada diri Anda, saya mampu dan saya bisa melewati ini semuanya. Dengan cara apa? Putuslah semua komunikasi yang terhubung dengan debt collector. Dengan begitu lunturlah semua kekuatan pinjol ada di tangan Anda. Ya, jadi jangan biarkan lagi dia menelpon dengan mencaci maki, segera ganti nomor Anda. Jangan Anda biarkan lagi mereka mengancam yang menakut-nakuti mau memproses Anda ke jalur hukum melalui WhatsApp, hapus WA Anda. Jangan biarkan lagi mereka mengucapkan kata-kata somasi yang tidak jelas, yang mana itu kedetek emailnya spam melalui email, ganti email Anda. Kalau nggak Anda yang mempraktekkan hari ini, orang lain pun tidak bisa gitu loh. Karena pegangan data itu ada di tangan Anda. Sumber kekuatan itu ada di tangan Anda. Selagi komunikasi Anda lancar, Anda akan berada di titik di mana Anda akan menyesal kenapa saya tidak dari dulu melakukan hal ini. Ya, itu buat teman-teman semuanya. Jadi persiapkan diri Anda. Saya perhatikan makin kesini itu makin gila-gilaan. Debt collector pun menagih tanpa terkontrol sama sekali. Ya, mereka bebas sesuka hati mereka aja karena dia tahu OJK tidak bergerak, AFPI-nya tidak akan mengusut mereka. Ya kan, makanya mereka dengan bebas melakukan tindakan-tindakan sesuka hati mereka, walaupun pada dasarnya mereka tidak akan berani menyebutkan nama aplikasinya. Ya, tapi dengan cara penagihan mereka yang terkadang tidak manusiawi ini, itu akan berdampak buruk buat masyarakat ke depannya. Ya, maka dari itu saya himbaulah buat teman-teman semuanya melalui video ini, ayo semuanya rapatkan barisan Anda, kompak semuanya, cari tahu dan lengkapi semua bukti yang Anda temukan di lapangan. Seperti apa tindakan yang dilakukan oleh pinjol-pinjol legal itu, kasih mereka efek jera. Kalau kita menunggu sanksi yang dijatuhkan OJK itu sangat lambat. Itu sangat lama karena OJK menunggu dulu kasusnya viral baru sanksinya dijatuhkan. Sementara kita di lapangan itu hancur-hancuran. Ya, Anda pakai aja moto saya, lebih baik malu sesaat daripada hancur selamanya. Daripada setiap hari Anda memikirkan kapan DC datang ke rumah, lebih baik yang Anda pikirkan adalah bagaimana Anda memenuhi kebutuhan hidup Anda, makan pagi, siang, sore. Ya, dan memenuhi kebutuhan keluarga Anda. Lebih baik Anda memikirkan itu. Ngapain Anda memikirkan kapan DC datang ke rumah? Itu bukan masalah Anda. Ya kan, itu urusan antara si DC-nya dengan pihak pinjolnya. Gak ada hubungan dengan Anda. Hubungannya dengan Anda hanyalah kapan Anda mau melakukan pembayaran. Kalau ada uang. Kalau tidak ada uang, kalau Anda hanya melamun, Anda hanya memikirkan kapan DC datang ke rumah, hidup Anda akan hancur, kebutuhan Anda tidak akan terpenuhi, dan akan banyak anggota keluarga Anda yang ikut sekarat gara-gara masalah Anda ini. Ya, itu buat teman-teman semuanya. Mudah-mudahan ini bisa membantu untuk Anda semuanya. Jangan ada yang ketakutan, jangan ada yang kecemasan, dan jangan pernah masuk dalam drama atau skenario yang diciptakan oleh debt collector yang mana mereka akan membawa Anda ke jalur hukum, akan mempenjarakan Anda, walaupun itu diucapkan oleh pinjol-pinjol besar dan pinjol raksasa. Ya, yang penting tetap fokus bagaimana Anda memperbaiki hidup Anda. Galbay pinjol tidak ada yang berat. Yang memberatkan hanya cara berpikir Anda, dan cara berpikir Anda lah yang menentukan Anda bebas atau tidaknya dari jeratan ini. Oke, silahkan lanjutkan ini. Yo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh buat teman-teman semuanya. Selamat sore ya untuk Anda yang sudah hadir di YouTube Solusi Hutang MB. Ini dari pagi banyak banget saya dipertanyakan
dari DM Instagram. Saya nggak tahu ada gejolak apa ini dari pagi, ya kan? Itu banyak yang bertanya, Bang, ada katanya 17 pinjol mau dihapus oleh OJK. Saya bilangin, ini informasi di mana? Saya sibuk mencari dari tadi di Google. Saya cari di Google di semuanya. Itu saya tidak menemukan ada hal yang seperti itu, ya kan? Ada OJK mau menghapus 17 pinjol, ya kan? Itu tadi ada sekitaran 7 orang yang bertanya sama saya tentang apakah benar ada 17 pinjol yang mau dihapus oleh OJK gitu loh. Kalau iya Bang, coba Bang dibikinkan videonya kira-kira pinjol apa yang dihapus oleh OJK. Saya bolak-balik cari informasinya, cari informasi. Alhamdulillah sampai detik ini tidak saya temukan sama sekali. Oke, buat teman-teman semuanya, sebagai informasi aja buat Anda ya. Jadi Anda itu jangan cepat-cepat terpengaruh dengan hal-hal yang tidak ada kejelasannya. Mungkin itu berupa judul video, berupa thumbnail video, ataupun misalnya banyak yang Anda temukan seperti di aplikasi lain, di TikTok, di Snack Video, dan berbagai macam versi lainnya. Itu jangan dicerna mentah. Dan kebiasaan dari teman-teman itu selalu melihat judul, selalu melihat cover tanpa pernah Anda dalami dulu. Jadi kalau misalnya Anda menemukan ada berupa video misalnya gitu kan, contoh kayak di TikTok, coba didengar dulu maksud dia OJK menghapus 17 pinjol itu apanya gitu loh, ya kan? Apa keterangan mereka gitu loh. Dan habis itu kalau misalnya mereka bilangin OJK berencana misalnya gitu kan, apa alasan rencana yang disampaikan itu ya buat teman-teman semuanya. Jadi supaya Anda tidak mendapatkan informasi yang miring gitu loh. Ini kan banyak juga nih informasi miring yang kayak gini. Yang jelas yang mereka kejar itu ya bagaimana mereka mencapai jam tayangnya, bagaimana mereka mencapai subscribernya, kan itu tujuannya. Jadi gini ya, sejauh ini yang saya tahu ya, mulai dari 106 dulu itu pinjol legal, 106 pinjol legal itu belum ada saya temukan OJK benar-benar mencabut izin itu. Yang ada adalah pinjolnya itu sudah tidak sanggup lagi menjalankan usaha di bawah naungan Otoritas Jasa Keuangan. Karena dari dulu saya sampaikan juga, ini buat teman-teman semuanya juga ya, pinjol itu hanya terbagi dua, legal dan ilegal ya. Tidak ada ceritanya di dalam itu semi legal apalagi semi ilegal ya. Ilegal ini tidak resmi, legal ini resmi. Dan legal itu kalau dulu ya, waktu masih di 106, 108 aplikasi pinjol itu, dulu pinjol yang legal ini terbagi menjadi dua. Ada yang satu terverifikasi, ada yang satu terdaftar ya. Antara terdaftar dan terverifikasi ini berbeda. Walaupun mereka sama-sama mempunyai izin dari OJK, hanya saja untuk yang terverifikasi dia diberikan semua fasilitas oleh OJK, diberikan dia bebas mengikuti untuk melakukan usaha dia di Indonesia tanpa perlu lagi dia mengkonfirmasi setiap tahunnya, ya kan? Berbeda dengan pinjol terdaftar. Untuk pinjol terdaftar dia juga diberikan akses sama dengan verifikasi tadi. Pinjol yang telah terverifikasi tadi sama untuk yang terdaftar, hanya saja mereka setiap 1 tahun mereka harus melaporkan kepada OJK untuk nanti OJK menilai ulang layak apa tidak untuk dia diberikan terverifikasi. Itu cuman ada bagian dari dua pinjol tersebut ya, yang satu ilegal, yang satu legal. Legal terbagi menjadi dua, jadi yang satu terverifikasi, yang satu terdaftar. Kalau hari-hari ini mungkin sejak 2022 sampai 2024 ini itu semua pinjol sudah terverifikasi. Jadi nggak ada lagi cerita bahasa-bahasa yang dikeluarkan oleh teman-teman semuanya semi legal, itu sudah tidak ada. Semi ilegal apalagi? Yang ilegal itu kan tidak resmi, yang legal itu resmi. Kalau dibilangin semi itu nggak ada bahasa-bahasa semi. Bahasa semi ini selalu dipakai oleh orang-orang yang mempunyai kepentingan lain. Kenapa saya bilangin dia mempunyai kepentingan lain? Contoh, mereka ini bergerak di bidang jasa misalnya gitu. Jasa mereka ini bagaimana supaya Anda ikut menggunakan jasa mereka, contoh buat meminjol kembali, ya kan? Pergunakan data Anda dengan sistem bagi hasil misalnya gitu kan, 50 buat mereka, 50 buat Anda, tapi pakai data Anda.
Ya kan, nanti tugas mereka apa? Tugas mereka hanya memberikan data-data fake misalnya gitu kan. Itu ada maksud dan tujuan lain. Itu berarti ada keuntungan yang akan mereka dapat karena menggunakan data Anda. Dan habis itu juga ada juga bahasa semi legal juga keluar karena mereka juga ada kepentingan lain. Contoh, mereka kalau bisa meminta Anda untuk mempergunakan jasa mereka. Jasa apa yang dia tawarkan? Jasa backup data contohnya kan, atau jasa menghentikan sebar data. Jasa-jasa seperti ini itu hanyalah jasa-jasa penipuan saja, ya kan? Ending akhirnya nanti Anda hanya diminta untuk mengganti nomor, gitu loh. Pada dasarnya mereka menawarkan jasa-jasa seperti itu hanyalah untuk cuan bagi mereka. Mereka minta sekian persen, sekian persen, sekian persen. Ini yang harus teman-teman pertimbangkan. Ya, jadi jangan sampai terpengaruh dengan hal-hal itu karena saya perhatikan juga di TikTok itu cukup banyak banget gitu loh. Di Instagram itu banyak banget. Bahkan sampai ada yang mencomot dengan nama solusi hutang MB dan logo ada di YouTube ini. Tapi saya sudah verifikasi di akun Instagram saya bahwa saya tidak mempunyai akun Instagram lain selain namanya Medi Broni. Atau misalnya saya tidak mempunyai akun TikTok lain selain namanya Medi Broni gitu loh kan. Habis itu kalau untuk di Snack Video kita sudah terverifikasi juga, sudah centang biru ya kan. Kalau untuk di Facebook pun fanpage kita ada namanya solusi hutang. Habis itu di YouTube kita nggak pernah menawarkan yang namanya jasa-jasa backup data, menghentikan sebar data, atau jasa menyelesaikan hutang dengan berhutang. Kita tidak pernah sama sekali. Dan apalagi buat teman-teman juga, kemarin ada juga yang komplain tuh, masalahnya Bang Medi, saya kemarin ada transfer uang ke nomor rekening ini dan nomor teleponnya ini. Saya pribadi tidak pernah mencantumkan nomor telepon saya baik itu di Instagram maupun di TikTok. Ya kan, kalaupun Anda ingin menemukan nomor telepon saya itu hanya ada di YouTube. Anda harus menjadi membership di channel ini. Anda klik tombol gabung di bawah nama channel. Anda scroll ke bawah untuk konsultasi khusus sama Medi Broni, itu baru tersedia nomor saya. Dan di situ Anda diminta untuk jadi membership, itu Anda akan diarahkan pemotongan pembayarannya pun melalui YouTube. Ya, jadi tidak ada ceritanya Medi Broni itu menawar-nawarkan nomor rekening untuk teman-teman semuanya ya. Jadi buat teman-teman semuanya yang mendapatkan informasi bahwa ada pinjol yang dihapus oleh OJK sebanyak 17 pinjol sampai detik ini, kebenaran dari cerita itu belum ada. Jadi alangkah baiknya buat teman-teman yang mendapatkan video-video seperti itu coba ditonton dulu. Maksud dari judulnya itu seperti apa? Maksud dari cover thumbnailnya itu seperti apa? Apa yang diterangkan di sana? Alangkah baiknya kita mendengar sampai habis biar kita paham gitu loh. Jadi jangan kita hanya mendengar sedikit, habis itu memahami juga sedikit, nanti giliran bicara double. Ya, saya sudah mencari dari tadi tuh bolak-balik. Alhamdulillah sampai detik ini pinjolnya masih tersisa 100 pinjol legal. Ya, jadi nggak ada yang namanya 17 pinjol legal sudah dihapus, nggak ada yang bersisa namanya 83 pinjol lagi cuman sisanya yang legal, itu nggak ada. Ya, itu buat teman-teman semuanya. Dan jangan lupa juga buat teman-teman yang mau menghilang dari pinjol atau mau bebas dari pinjol tanpa ada teroran dan segala macam, coba Anda tonton dulu video ini.